Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Alhamdulillah saudara seimanku dimanapun berada, kembali lagi saya akan membuat konten dan konten ini bukan sekedar konten. Dan saya niatkan semoga konten ini akan bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk saudara-saudaraku yang ingin menjadikan pelajaran atau yang ingin menjadikan nasihat dengan apa yang saya sampaikan. Di sini saya akan membahas sesuai dengan ilmu yang saya miliki, sesuai dengan ilmu yang pernah saya pelajari, atau sesuai dengan ceramah-ceramah yang pernah saya dengar dari Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama, dari pesan-pesan orang tua, karena saya suka bertanya kepada orang-orang tua. Dan setiap ceramah atau pesan orang tua saya kumpulkan, sekarang banyak terbukti. Dan kini kembali lagi saya ingin membahas dan saya sebelum saya melanjutkan, bila ada Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama yang mendengarkan daripada video yang saya buat ini, bila ada kata-kata saya yang kurang bagaimana, tolong diluruskan. Saya bersedia untuk diajari. Kemudian saya meminta maaf kepada sebelumnya saya melanjutkan daripada pembicaraan saya ini. Saya mulai terlebih dahulu mulai dari rakyat kecil sampai Pak Presiden. Saya meminta maaf bila ada kata-kata saya sebentar yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Karena saya hanya menyampaikan sesuai dengan ilmu yang saya miliki, tidak ada niat lain, tidak ada niat untuk saling menghujat atau mencaci atau mempunyai tujuan lain untuk saling menjatuhkan, tidak. Akan tetapi saya harus mengeluarkan ilmu yang saya miliki karena saya takut nanti dituntut di hari kemudian bila saya mempunyai ilmu namun saya tidak sampaikan. Dan saya meminta tolong bila ada seorang ustaz, Pak Kiai, alim ulama yang mendengarkan daripada video yang saya buat ini, bila ada sesuatu yang kurang tepat, tolong diluruskan. Karena ilmu saya sangat secuil. Jadi saya membutuhkan bimbingan. Beberapa ceramah yang saya pernah dengar ataupun pesan-pesan orang tua, salah satunya ada ceramah yang pernah saya dengar bahwa ada nanti di akhir zaman, apabila memang ini yang dimaksud akhir zaman atau dekat-dekatnya hari kiamat, meskipun kita tidak tahu kapan hari kiamat, tetapi ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Dan seperti video-video yang telah berlalu, saya pernah mendengarkan saya pernah mendengarkan ceramah bahwa suatu saat nanti di akhir zaman akan ada yang akan terjadi yang namanya zaman fitnah. Dan apabila ditemui dengan zaman fitnah itu, maka disitulah sulit untuk dibedakan yang manakah orang yang betul-betul melakukan kebaikan atau yang melakukan kejahatan. Kita terkadang bingung karena terkadang yang melakukan hal kebaikan dianggap salah, sedangkan yang melakukan kesalahan dianggap benar. Sehingga saya mendengarkan ceramah itu lanjutan bahwa pada saat itu orang-orang saling memfitnah. Tidak ada yang mau disalahkan, tapi mau semua benar. Selalu mau merasa benar walaupun dia salah. Dia yang selalu mau mencari kebenaran meskipun salah. Dan ceramah itu saya dengarkan bahwa ketika pada waktu itu didapatkan masa itu atau zaman itu, maka
nanti kita akan tenang beribadah bila kita mendiamkan diri di salah satu tempat yang terpencil. Baru kita bisa tenang untuk beribadah bila kita mendapatkan daripada zaman fitnah itu. Dan semoga belum saatnya ini yang disebut yang namanya zaman fitnah. Akan tetapi, jikalau saya memaknai dengan ceramah yang pernah saya dengar, karena kita tidak tahu beberapa orang penceramah, banyak orang penceramah, dan berbeda-beda caranya memberikan kita penjelasan atau berbeda-beda caranya memberikan kita pemahaman. Dan begitu pun orang yang mendengarkan berbeda-beda cara untuk memahami orang yang menyampaikan agama. Dan menurut dengan pemahaman saya yang pernah saya dengar seperti yang saya jelaskan tadi, apakah dengan kejadian-kejadian saat sekarang ini, apakah ini bukannya dimaksud zaman fitnah? Saya ini bertanya kepada orang-orang yang lebih mendalami daripada agama daripada saya. Jadi saya mohon dikomentari bila yang saya sebutkan ini salah atau bagaimana. Tetapi saya pernah mengalaminya. Yang seperti video yang telah berlalu, bahwa HP ini termasuk adalah apalagi namanya sesuai dengan ceramah juga yang pernah saya dengar dan pemahaman saya, ini HP termasuk daripada fitnah Dajjal bermata satu. Jadi kalau bukan kita yang pandai untuk memaini yang namanya HP digunakan dengan kebaikan, atau bukan kita yang pandai untuk memahami daripada semakin hari dunia ini semakin canggih, maka kita akan menghancurkan diri sendiri. Jadi apa yang saya ingin sampaikan di sini, kenapa saya memahami bahwa apakah bukan ini yang dimaksud zaman fitnah? Karena adanya HP ini sehingga banyak kejadian-kejadian di luar daripada pikiran kita. Karena bukan hanya wartawan yang bisa jadi wartawan. Anak SD umur 7 tahun, 6 tahun, atau umur 5 tahun sudah bisa menjadi wartawan. Mengirim daripada berita-berita dan lain sebagainya. Dan bisa tersebar ke seluruh dunia. Sehingga munculnya HP, banyak hal-hal yang terjadi di luar daripada pikiran kita. Jadi kalau bukan kita yang kembali untuk berpikir jernih, memahami daripada putaran kehidupan ini, bahwa sebenarnya kita ini berada di akhir-akhir zaman yang namanya zaman fitnah, adanya HP Android sehingga orang saling memfitnah. Sehingga timbulnya namanya zaman fitnah, timbulnya kehancuran, timbulnya pertengkaran, dan tidak pernah berhenti. Karena yang seharusnya sudah damai, tidak damai, tetapi akan semakin berkoar, semakin panjang karena pengaruh HP. Seharusnya sudah selesai, tapi karena orang-orang berbeda-beda watak, berbeda-beda karakter, sehingga adalah yang mengikuti hawa nafsunya untuk berkomentar, adalah yang tujuannya untuk terkenal, sehingga bisa mendapatkan daripada keuntungan dunia dan lain sebagainya. Jadi kalau bukan kita ini umat Islam yang cerdas memahami putaran kehidupan, atau memahami daripada hadis-hadis yang pernah kita dengar dan yang kita rasakan saat sekarang ini, Masya Allah. Salah satu, saya ini berbicara, saya tidak berani mengeluarkan sesuatu pembicaraan yang tidak pernah saya alami. Karena otomatis mau tidak mau pasti suatu saat nanti saya akan pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Kenapa saya sebutkan tadi bahwa apakah saat ini bukan kayak dimaksud zaman fitnah? Karena
Ini HP luar biasa pengaruhnya bila tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, kita digemparkan dengan penyakit virus corona. Mohon maaf kepada seluruh rakyat kecil sampai Pak Presiden, mohon maaf saya tidak sedikit pun ingin mencari masalah ataukah ingin menjatuhkan, tidak. Karena saya juga mempercayai yang namanya adanya corona, tapi kalau meyakini saya tidak meyakini. Karena yang namanya kematian, kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Jadi dari dulu sebelum ada virus corona memang kematian sudah ada. Jadi saya kalau ada yang disebut namanya penyakit virus corona, saya memang percaya. Tapi kalau meyakini saya tidak yakin. Karena yang memberi hidup adalah Allah, yang memberi mati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemarin kita digemparkan dengan penyakit virus corona. Pada waktu itu, awal-awal penyakit virus corona, karena banyak yang dihentikan daripada aktivitas di kota Makassar, maka kami pulanglah di kampung di Kabupaten Sinjai. Karena kalau saya tinggal di kota terus tidak bekerja, maka bagaimana caranya untuk bisa memenuhi yang namanya kebutuhan hidup bila kita tidak bekerja. Kalau di kampung, meskipun tidak bekerja, maksudnya mencari uang, tetapi kita istilahnya mau bertani, mau menanam ubi, mungkin ada bisa dimakan. Maka kami pulanglah di kampung sekitar 1 bulan lebih saya di kampung. Maka dengan singkat cerita, tiba-tiba saya sudah lebih 1 bulan di kampung. Tiba-tiba saya dijemput dengan mobil ambulans. Pada waktu itu saya di rumah om bermalam, di rumah tante. Tiba-tiba datang mama saya, panggil saya, bilang ada yang cari kau, nak pulang kau. Jadi saya pulang. Kenapa tiba-tiba ada mobil ambulans yang terbuka pintunya di depan rumah? Masya Allah, saya kaget luar biasa. Pas saya sampai, ada apa ini Pak, Bu? Bapak dilaporkan bahwa Bapak kena penyakit virus corona, positif 2 orang bersama Bapak Tirita. Kenapa ini tidak ada pemberitahuan dari pemerintah setempat? Tiba-tiba ini dijemput dengan mobil seperti ini. Ini kalau saya jantungan ini, saya meninggal bagaimana Ibu? Bilang, Pak, saya juga minta maaf, ini ada seperti ini. Tapi saya tidak suka untuk panjang lebar dan lain sebagainya. Maka saya ambil perlengkapan, terus saya ikut. Pada waktu itu setiap perbatasan dusun ataukah seperti setiap perbatasan dusun ada namanya untuk cek suhu. Saya akan ikuti semua peraturan dicek suhu. Kemudian saya tidak sadar bahwa ada yang gambar saya, ada yang foto saya. Setelah itu saya difoto. Oke, lanjut ke kota atau ke rumah sakit umum Sinjai. Setelah sampai di Sinjai, saya dipersilakan yang mengantar saya ke kecamatan, ke kabupaten. Dia tidak menemani saya masuk ke ruangan. Dia bilang, masuk lagi Pak bersama dengan Bapak Tirita. Saya masuk. Dia tinggalkan saya. Jadi saya masuk. Kemudian setelah saya masuk, saya berbincang-bincang dengan petugas. Ditanya saya, Bapak Tiri saya dulu ditanya, sakit apa Ki Pak? Tapi Bapak Tiri saya kurang tepat cara berbicara karena tidak terlalu lincah berbahasa Indonesia. Maka dilanjutkanlah saya ditanya yang kedua. Itu saya ditanya, sakit apa Ki Pak? Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya dari rumah, bahwa saya berangkat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya pulang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada pertolongan yang saya harapkan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai dari rumah sampai ke rumah sakit di Kabupaten Sinjai, itulah saya punya doa bahwa tidak ada yang dapat melindungi saya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan saya kemampuan berbicara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian saya ditanya, karena memang saya tidak tahu apakah direncanakan saya mau di-COVID-kan atau seperti apa, saya tidak tahu. Kemudian saya ditanya, Bapak sakit apa? Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan ilham menjawab, justru saya Ibu yang ingin bertanya. Kenapa saya bisa dijemput dengan mobil ambulans, dibawa pergi di Sinjai atau pergi di rumah sakit ini? Nah, tidak ada pemberitahuan dari pemerintah setempat. Nah, saya ini tidak sakit. Sehat-sehat saja ini. Saya baru di sawah ini menanam padi. Tiba-tiba saya dari sawah. Baru-baru saya dari pasar. Rencana mau ke sawah lagi setelah dari pasar. Tiba-tiba saya dijemput seperti ini. Jadi pada waktu itu sebelum saya dibawa ke rumah sakit Sinjai, saya dari pasar rencana mau ke sawah, tapi tidak jadi ke sawah karena dibawa ke rumah sakit umum Sinjai. Setelah saya ditanya, sakit apa Pak? Justru saya yang bertanya, Ibu, kenapa saya mau dipanggil di sini? Nah, saya ini orang sehat. Bilang tidak Pak, jujur Magi, karena mau diobati dengan secara gratis, bahwa saya sangat bersyukur Ibu. Kalau saya mau diobati dengan secara gratis, saya sangat bersyukur. Akan tetapi saya juga tidak mau diobati kalau saya tidak sakit. Banyak dengan cerita-cerita. Dan kembali saya bertanya, kira-kira Ibu kalau tidak sakit, kira-kira Ibu mau jadi diobati juga kalau tidak sakit? Bilang tidak. Begitupun dengan saya Ibu, saya tidak mau diobati kalau tidak sakit. Karena di dalam agama yang pernah saya pelajari, dalam kategori makan saja, dalam hadis, makanlah ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi kalau masalah penyakit, berobatlah ketika sakit. Dan kalau mau diobati kita tidak sakit, ini mau mencegah. Karena dikatakan bahwa cegahlah penyakit apa mau dicegah. Nah, kita tidak tahu bahwa kita ini sakit apa, karena kita ini katanya mau dicegah apa? Maksudnya mau dicegah bagaimana? Nah, saya ini merasa orang sehat-sehat. Saya tidak sakit ini. Saya pergi di sawah dan lain-lain sebagainya. Bilang, karena setahu saya yang pernah saya pelajari, berobat ketika sakit. Bagaimana caranya mau saya diobati kalau saya tidak sakit? Kira-kira bagaimana caranya saya mau diobati? Nah, setahu saya yang saya ketahui bahwa apalagi namanya ketika ada pasien datang ke rumah sakit, pasti ditanya sakit apa Pak. Nanti pasien yang memberi bahwa saya keluhanku seperti ini, baru dokter bisa memberikan sesuatu masukan bahwa Bapak penyakit seperti ini, kalau seperti itu keluhannya. Sekarang kan saya tidak punya keluhan, sehat-sehat. Wah, tidak panjang lebah-lebah tidak. Dengan tidak sadar, karena saya tidak tahu mau bagaimana, langsung tiba-tiba ada ilham. Saya juga heran kenapa saya bisa melakukan hal yang seperti itu, kayak memalukan lah. Karena tiba-tiba saya berdiri, bilang, Ibu tidak percaya bilang tidak sakit Kak, bilang tidak percaya Kak, karena ada laporan seperti ini. Maka saya berdiri. Bagaimana, siapa pernah melihat berfilm Bang Haji Romai Rama? Ada filmnya dulu itu, Bang Haji Romai Rama berlawanan dengan Ricky. Waktunya berperang sama Ani, sehingga Roma pergi berguru. Ada itu, saya tiba-tiba mengambil beberapa gerakan, bilang ndak percaya Ibu, bilang tidak sakit Kak. Ada gerakan karate saya ambil kayak pemanasan seperti Bang Haji Romai Rama. Wih, di depannya lagi. Wih, menonton itu Ibu. Wih, hebat ini Bapak kayak ini. Langsung bilang, ada ke orang sakit seperti ini Bu? Langsung ini bilang Ibu, weh sehat Maki Pak, pulang Maki. Langsung saya istilahnya dibiarkan pulang.
Jadi saya dibiarkan pulang, tapi saya bilang, anu saja ibu, ambil saja darahku perisai. Kalau saya sakit ataupun bagaimana, yang jelas saya ini sehat-sehat, alhamdulillah. Saya diambil darahku diperiksa, alhamdulillah. Saya bisa pulang dengan selamat. Saya serahkan saya darahku diperiksa. Bapak saya diperiksa lama, bapak tiri saya diperiksa di ruangan, tidak tahu lama sekali saya tunggu, tapi saya tidak dianu karena saya di khusus pemeriksaan darah. Saya memang yang suruh tidak mau jadi diperiksa sebenarnya, tapi saya yang suruh bilang ambil darahku, kita periksa. Setelah itu pulanglah saya di kampung karena saya dibiarkan pulang. Tapi bapak tiri saya 2 kali lagi di belakangku dijemput. Kalau saya tidak dijemput, mah. Setelah saya pulang di kampung, saya buka-buka HP. Wah, subhanallah. Kenapa ada ini gambarku di info Sinjai bahwa 2 orang positif COVID-19 di desa Bulu Telue. Boy, tidak tahu siapa yang kasih masuk. Maka disitulah saya betul-betul saya sudah kayak bagaimana lah. Tiba-tiba saya dapat petunjuk lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada ini berbahasa positif. Banyaklah orang berkomentar bahwa kalau saya yang kena COVID-19, seluruh masjid di desa Bulu Telue akan ditutup. Banyak orang komentar di situ, baik di grup ataupun di mana. Langsung saya kasih karena pertama dikirim, ada yang di info Sinjai, ada di grup. Maka saya masuk di grup karena kebetulan saya terdaftar juga di info desa. Mohon maaf, 1000 maaf bagi siapapun orangnya yang foto saya kemudian yang kirim saya mengatakan saya positif, maka saya akan tuntut pencebaran nama baik ataupun istilahnya memfitnah saya. Karena kalau saya istilahnya ini positif, tidak mungkin saya akan pulang. Pasti saya akan diisolasi. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya pulang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya berangkat ke kota dengan izin Allah. Saya pulang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudaraku, saudara seimanku dimanapun berada, inilah saya memaknai bahwa mungkin inilah yang dikatakan bahwa zaman fitnah. Karena kenapa saya tidak tiba-tiba dijemput dengan mobil ambulans tanpa pemberitahuan dari pemerintah setempat, kemudian tiba-tiba saya diberhentikan lagi untuk difoto, kemudian saya dikirim foto saya bahwa COVID-19, padahal saya tidak sakit apa-apa. Tapi saya tidak menyalahkan siapapun di sini, saya tidak menyalahkan. Karena mungkin ini memang harus terjadi untuk menguji iman setiap umat muslim. Dan di sini tidak bisa saling menyalahkan. Mau disalahkan presiden, mau disalahkan rakyat, mau disalahkan ini, tidak bisa saling menyalahkan. Bila ada hadis yang pernah menjelaskan bahwa akan ada yang namanya zaman fitnah, akan ada yang namanya seperti ini. Bila ada hadis yang menjelaskan itu pasti akan terjadi. Dan kita tidak tahu bahwa putaran kehidupan itu seperti apa, kejadiannya itu seperti apa. Jangan sampai memang seperti itulah yang telah berlalu yang harus terjadi. Jadi tidak bisa saling menyalahkan. Karena siapa yang mengatur semua putaran kehidupan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita saja ini umat Islam yang mau diuji. Bagaimana cara menangkapi, bagaimana cara memahami dengan proses kehidupan ini, bahwa inilah adalah ujian Allah Subhanahu wa taala untuk menguji setiap umat muslim. Nah, dari disitulah saya memahami bahwa tidak bisa saling menyalahkan. Bahwa ini seperti ini, karena yang namanya dalam putaran kehidupan ini tidak akan ada yang terjadi sesuatu tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Daun-daun di pohon tidak akan jatuh dari pohonnya tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Air di lautan tidak akan goyang tanpa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita dikatakan dalam beberapa riwayat atau hadis yang menjelaskan ataupun di dalam Al-Qur'an bahwa jauh sebelum ratusan tahun sebelum
dunia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan segala sesuatu yang ingin terjadi, dan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Itulah saudara-saudaraku. Jadi dengan kejadian-kejadian yang kemarin, yang berlalu, sehingga saya memahami dengan ceramah-ceramah yang pernah saya dengar, bahwa mudah-mudahan bukanlah ini yang dimaksud yang namanya zaman fitnah. Adanya HP dengan kejadian sangat luar biasa. Bila ada masalah, bukan segera cepat selesai, akan tetapi semakin timbul daripada masalah-masalah dari banyaknya orang berkomentar, karena orang jadi wartawan semua. Sehingga sesuatu yang bisa cepat selesai, bukan semakin cepat selesai, tapi semakin bertambah. Karena kita tidak tahu untuk memikirkan apa hasilnya dengan perkataan yang saya ucapkan ini, apa keuntungan daripada apa yang saya sampaikan ini, apa nanti ini hasilnya jika saya mengeluarkan kata-kata ini. Sehingga hadirin, kita melihatlah sekarang polisi sama polisi terkadang tidak saling menghargai. Tentara dengan tentara biasa terkadang tidak saling menghargai. Tentara sama polisi terkadang tidak saling menghargai. Pejabat antara pejabat terkadang tidak saling menghargai. Bahkan presiden, rakyatnya sendiri terkadang mengedit daripada fotonya di saya tidak tahu menjelaskan seperti apa, diolot-olot lah, ustaz, ulama, diedit lah dengan segala macam, fotonya dihinakan lah dan lain-lain sebagainya. Polisi, ketika ada polisi yang melakukan kesalahan, diedit lah fotonya dengan segala macam, dihinakan yang Masya Allah luar biasa. Itulah dengan video yang berlalu yang saya kirimkan. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, tegur dengan cara yang baik, tapi jangan menghinakan kayak seperti apa. Karena kenapa? Kita ini bila ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka ada hukum yang berlaku. Biarkanlah yang berwenang yang menanganinya. Jangan kita ini tidak ada dosa sehingga kita berkomentar yang melampaui batas. Diediklah foto seseorang yang kayak bagaimana, presiden lah diediklah dan lain sebagainya, sehingga kita tidak punya dosa, akan mendapatkan dosa karena perbuatan kita semua atau perbuatan kita sendiri. Karena kenapa? Adanya HP ini, Masya Allah, masalah tidak akan semakin bertambah. Sebelum ada yang namanya HP Android, saya kelahiran tahun 90-an. Dan saya masih ingat di tahun 90-an, kalau menyebut bapakku polisi, takut tak luar biasa. Apalagi kalau nanti sebut bapakku tentara, takut tak luar biasa, takut kak. Atau kena sebut bahwa saya keluarga kak dengan Pak Presiden, takut tak luar biasa. Sekarang orang-orang ini, kebanyakan orang sudah tidak segami lagi dengan polisi, sudah tidak segami lagi dengan tentara, sudah tidak segami lagi dengan presiden. Kenapa? Dengan adanya sosial media yang membuat kita ini saling menghina, saling mencaci, saling memfitnah, dan timbullah kehancuran, dan bukan kedamaian yang kita dapatkan, tetapi semakin kehancuran. Kenapa? Karena kita tidak tahu menjalani yang namanya proses kehidupan. Terkadang kita yang biasa menyampaikan hadis, terkadang kita biasa menyampaikan ayat, namun kita sendiri yang melupakan dengan apa yang pernah kita sampaikan. Saudara seimanku dimanapun berada, marilah kita memahami daripada proses kehidupan ini, atau ayat-ayat Al-Quran, hadis yang pernah kita dengarkan mengenai yang namanya dekatnya hari kiamat, ciri-ciri, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda yang namanya yang dimaksud zaman fitnah. Karena ada dalam satu hadis yang pernah saya dengarkan atau yang pernah saya baca, man tamassaka bis sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnatku dikala rusaknya umatku, maka pahala baginya 1 orang mati syahid. Di mana kita melihat daripada rusaknya umat Rasulullah. Sekarang kita lihat
Wanita-wanita tidak lagi malu mempertontonkan auratnya. Dengan lain sebagainya, hampir orang bisa bebas melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kalau orang-orang yang mungkin di bar bekerja ataukah di bar dia sebagai kupu-kupu malam dan lain sebagainya, kalau dia joget-joget ataupun bagaimana, mungkin kita bisa mengatakan bahwa dia tidak beriman ataukah dia belum bertobat. Tapi kita melihat sekarang adanya daripada HP Android, kenapa kita sekarang semakin ditertawakan oleh agama-agama lain? Karena orang yang bercadar terkadang melakukan sesuatu yang tak sewajarnya dilakukan. Jadi bagi orang-orang yang memakai daripada pakaian yang muslim ataupun muslimah, bagaimana agar kita bisa menjaga tingkah laku sehingga kita tidak ditertawakan dari agama-agama lain. Terutamanya kepada kaum wanita yang memakai cadar, silahkan daripada main sosial media, main TikTok, main snack video, YouTube dan lain sebagainya, tetapi jagalah tingkah laku. Jangan melakukan sesuatu joget-joget seperti joget di bar-bar, karena kita akan semakin ditertawakan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Haji Roma Irama selalu mengingatkan kita, menyanyilah, silakan joget, tapi joget yang tidak menjatuhkan kita ini dari pandangan orang-orang yang tidak beragama Islam. Ada namanya joget-joget yang istilahnya, apalagi kalau perempuan berjoget-joget kan terkadang menimbulkan ini seorang laki-laki daripada nafsu. Kalau menjoget melampaui batas, ada namanya joget ya, seperti bagaimana yang biasa disampaikan Ban Haji Roma Irama, bahwa silakan berkarya, silakan berjoget, tapi yang baik, jangan terlalu melampaui batas. Jadi pesanku di sini saudaraku, marilah kita bersama-sama memahami daripada proses kehidupan ini agar kita tidak tertipu daya dengan adanya namanya HP. Sekarang HP, kenapa saya katakan sekarang HP ini Masya Allah luar biasa daripada pengaruhnya. Anak-anak selama yang namanya ada HP Android, anak-anak tidak lagi memperhatikan daripada pelajarannya. Diharapkan dia belajar, ternyata dia main game. Diharapkan dia belajar, ternyata dia nonton YouTube kah, nonton TikTok kah, nonton snap video kah. Adanya daripada HP Android sehingga orang-orang, mohon maaf, seribu maaf, saya harus menyampaikan karena saya adalah seorang pendakwah. Ada namanya game. Orang tidak lagi saling menghargai. Kenapa? Main game, ditemani bicara. Oh, jangan kau temani bicara, sahabat. Lagi asik kali main. Tidak ada lagi saling menghargai antara saudara muslim. Sehingga adanya daripada game dan lain sebagainya, orang banyak meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi game dengan banyak hal-hal, adanya daripada sosial media, banyak orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembali kepada pribadi saya sendiri, saya ingatkan, semoga saya bisa dengan asbab ataukah sebab saya ini menyampaikan agama, sehingga saya bisa termotivasi agar saya bisa lebih dulu melakukan apa yang saya sampaikan. Saya bisa terlebih dahulu melakukan, baru menyampaikannya, sehingga saya bisa ada semangat untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudaraku, saya sampaikan sekali lagi bahwa sekarang ini adanya daripada sosial media seperti ini, Masya Allah. Jadi di sini saya sampaikan lagi, mudah-mudahan bukan ini yang dikatakan zaman fitnah, tapi kalau kita melihat adanya namanya kamera, ada namanya video, bisa orang saling menjebak, memfitnah orang. Kita tipu orang, bilang kau ke sana, kemudian kita video, kita kirim, padahal ini orang mungkin kita pernah merencanakannya, bilang kau seperti ini, padahal ini orang kodong disuruh-suruh akhirnya di video yang dilihat adalah bukti. Ini buktinya bahwa dia melakukan fitnah lagi. Di foto ini begini, selingkuh ini begini,
Padahal cuma ditipu aja bahwa kau bawakan ini terus dipoto. Ini selingkuh apa segala macam. Jadi adanya daripada HP timbul dengan segala macam orang bisa saling memfitnah. Jadi terkadang ada orang di penjara bukan dia yang bersalah tetapi difitnah sehingga dia melewati yang namanya hukuman di penjara karena difitnah dan lain-lain sebagainya. Jadi marilah kita bersama-sama saudaraku, saudara seimanku untuk memahami daripada putaran kehidupan ini agar kita tidak tertipu daya yang namanya dunia akhir zaman ini. Ataukah bila kita ini berada yang namanya di zaman fitnah, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita saling menyalahkan. Kita salahkan diri sendiri, salahkan diri pribadi sendiri, baru menyalahkan orang lain. Kalau kita belajar menyalahkan diri sendiri, menyalahkan terlebih dahulu diri sendiri, baru bisa menyalahkan orang lain. Sebelum menyalahkan diri sendiri, jangan coba-coba salahkan orang lain. Jangan sampai kita lebih buruk dibandingkan orang yang kita selalu salahkan. Itulah pesanku saudaraku. Marilah kita bersama-sama untuk saling mengingatkan agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf saudaraku, bila ada Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama yang mendengarkan daripada apa yang saya sampaikan ini, saya bersedia untuk ditegur dan diluruskan bila ada yang saya sampaikan salah. Dan kalau ada orang yang mau bertanya tentang apa yang saya sampaikan, silahkan bertanya. Nanti saya akan jawab dengan video berikutnya. Insya Allah, bila ada hadis ataupun ayat tak sepotong yang saya bacakan, saya memohon kepada Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama untuk meluruskan. Karena saya hanya pertanyaan pendengar tak sepotong aku dengarkan, tapi penjelasannya saya bisa menjelaskan. Tapi kalau menghafal Al-Quran dan hadis, saya tidak ada kemampuan untuk menghafal begitu banyak. Tapi kalau mau memahami satu ayat, dua ayat, satu hadis atau dua hadis, insya Allah. Tapi saya selalu bersedia untuk dibimbing, diluruskan ketika ada yang salah kepada Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama. Karena saya adalah orang secuil ilmu. Tapi saya berpegang kepada hadis yang berbunyi balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi itulah saudaraku. Kalau ada yang mau bertanya silakan, nanti saya akan jawab di video berikutnya. Saya akan menjawab sesuai dengan saya bisa jawab, karena tidak semua pertanyaan saya bisa jawab. Kalau saya bisa jawab, nanti saya akan jawab. Nanti saya akan coba menjawabnya. Dan saya minta tolong kepada Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama untuk meluruskan, membantu saya untuk memperbaiki bila ada kata-kata saya yang tidak tepat. Tolong ditegur dan saya akan memperbaikinya dan membantu saya untuk memperbaikinya. Sekian yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang benar yang saya sampaikan, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dari kepribadian saya sendiri, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.